Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Arifi dengan NIM 2210242026. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen perkebunan besar pada komoditi tanaman kelapa sawit. Manajemen yang pertama yaitu manajemen pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan ada 3 tahap, yaitu tahap persemaian pada tanaman berumur 0 sampai 12 bulan, yaitu pemeliharaan bibit, pengawasan kesehatan, dan pemupukan. Yang kedua adalah tahap pembibitan pada tanaman berumur 1 sampai 2 tahun, kegiatannya pemangkasan, pengairan, dan pengendalian hama. Yang ketiga tahap produksi 2 sampai 25 tahun, kegiatannya pemeliharaan intensif, pengawasan kualitas buah, dan panen. Teknik pemeliharaan. Yang pertama, pemupukan organik menggunakan kompos atau pupuk kandang. Yang kedua, penggunaan pestisida menggunakan pestisida yang ramah lingkungan. Yang ketiga, pengairan tetes, menghemat air dan mengurangi erosi. Yang keempat, pemangkasan teratur, meningkatkan produksi dan kualitas buah. Dan yang kelima, penggunaan teknologi menggunakan sistem informasi geografis untuk pemantauan kondisi tanaman. Selanjutnya, manajemen kualitas. Yang pertama, pengawasan kualitas buah, yaitu pemantauan rutin kualitas buah. Yang kedua adalah pengendalian mutu yang menggunakan standar mutu yang jelas. Yang ketiga, penggunaan sistem manajemen kualitas ISO 9001 atau standar lainnya. Dan yang selanjutnya adalah tantangan dan peluang. Tantangan yang pertama, perubahan iklim dengan solusi penggunaan teknologi adaptif. Tantangan yang kedua, ketergantungan pada bahan kimia yang bisa diatasi dengan penggunaan bahan organik. Yang ketiga, ketersediaan air dapat diatasi dengan penggunaan sistem pengairan yang efisien. Dan tantangan yang keempat adalah pasar global dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi. Manajemen panen adalah materi yang selanjutnya, yaitu eh, yang pertama adalah perencanaan dan penjadwalan panen. Identifikasi kematangan tandan buah segar. Panen kelapa sawit harus dilakukan pada waktu yang tepat agar hasil yang didapat optimal. TBS dianggap siap panen ketika umur tandannya telah mencapai tingkat kematangan yang diinginkan, yang ditandai dengan perubahan warna dari hijau menjadi kuning kemerahan atau merah. Yang kedua itu adalah penjadwalan panen. Manajemen perkebunan besar kelapa sawit harus memiliki jadwal panen yang tepat, memastikan tidak ada buah yang terlewat atau terlalu lama berada di pohon. Penjadwalan juga mencegah penurunan kualitas TBS akibat overripe atau terlalu matang. Yang kedua adalah pemantauan kualitas tandan buah segar. Poin pertama adalah pemeriksaan kematangan. Tandan buah segar harus dipanen pada saat kematangan ideal. Jika dipanen terlalu di awal, kadar minyaknya rendah. Sedangkan jika dipanen terlalu lambat, buah akan mengering atau busuk yang dapat menurunkan hasil. Yang selanjutnya adalah tandan yang rusak. Pemantauan juga dilakukan untuk mendeteksi adanya kerusakan atau gangguan pada tanaman yang dapat mengganggu proses pemanenan. Proses yang ketiga adalah proses pemanenan. Pemangkasan tandan. Biasanya pemanenan dilakukan dengan menggunakan alat seperti sabit atau pisau panjang yang dipasang di ujung tiang tergantung pada ketinggian pohon. Petani atau pekerja akan memotong tandan buah segar yang sudah matang dengan hati-hati agar tidak merusak buah atau pohon. Yang selanjutnya adalah pengangkutan. Setelah dipanen, TBS langsung diangkut ke tempat pengelolaan atau pabrik yang mencegah terjadinya pembusukan. Yang selanjutnya adalah pengelolaan tenaga kerja dan pemeliharaan tanaman. Manajemen pasca panen. Pasca panen diartikan sebagai berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen. Istilah tersebut secara keilmuan lebih tepat disebut sebagai pasca produksi, yang dapat dibagi dalam 2 bagian atau tahapan, yaitu pasca panen dan pengelolaan. Hanca giring adalah sistem yang dilakukan bila hanca atau lahan yang telah dipanen pindah ke hanca berikutnya. Keunggulan hanca giring ini dapat memudahkan pengawasan pada pemanenan dan hasil lebih cepat sampai ke TBH. Tahap pasca panen fokus pada pengangkutan dan pengelolaan. Pengangkutan dilakukan dengan memperhatikan waktu maksimal 24 jam, kondisi angkutan yang tepat, penanganan buah untuk menghindari kerusakan, serta pengontrolan suhu dan kelembapan. Proses pengelolaan meliputi sterilisasi, sortasi kualitas, dan pemisahan kategori mutu dan pencatatan berat serta kualitas. Yang selanjutnya adalah manajemen replanting. Dari segi pengusahaan, satu kebun kelapa sawit dianggap sudah tua jika berumur sekitar 20-25 tahun dan perlu diremajakan. Peremajaan tanaman replanting dilakukan agar hasil produksi kebun kelapa sawit tidak menurun secara drastis. Pada tahap ini diperlukan perencanaan yang matang dan terperinci untuk menghindari terjadinya kerugian selama kegiatan peremajaan.
Mengatasi hal tersebut, peremajaan dapat dilakukan secara bertahap dengan membagi areal tanaman tua menjadi beberapa wilayah pengerjaan. Tahapan peremajaan tanaman kelapa sawit meliputi kegiatan penumbangan tanaman lama, pencacahan cabang dan batang, perumpukan, penanaman tanaman penutup tanah dari sisi, pemancangan, konservasi tanah, pembuatan lubang tanam, dan penanaman bibit tanaman kelapa sawit. Definisi operasional, perencanaan penanaman, membuat rencana dan desain kebun yang akan dikelola dengan mempertimbangkan lingkup pekerjaan, ketersediaan mesin-mesin dan peralatan yang memadai waktu pelaksanaan dan biaya. Rancang jalur, menentukan jalur tanaman baru, jaringan jalan, jalur pemanenan, dan saluran drainase. Untuk meminimalisir resiko infeksi serangan Ganoderma, jalur tanaman baru diletakkan di jalur tanaman lama. Merencek, cincang atau direncek dengan menggunakan kapa atau chainsaw. Peracunan, kegiatan yang dilakukan untuk mematikan tanaman tua yang belum ditumbangkan. Peta akses, yaitu informasi lokasi-lokasi kebun kelapa sawit guna memonitoring batas wilayah perkebunan. Dan selanjutnya tanaman selang. Tanaman yang ditanam di antara tanaman kelapa sawit biasanya menggunakan jenis tanaman hortikultura, seperti kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang saya meminta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.